Perkenalkan, saya Johannes Eude Sadewa dengan NIM 232314024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan hasil belajar saya dengan judul Peranan Transaksi Perdagangan Luar Negeri dan Endorsement dalam Produktivitas dan Perekonomian. Latar belakang, perdagangan global yang kompleks melibatkan biaya transaksi, termasuk informasi, negosiasi, dan penyelesaian sengketa yang mempengaruhi efisiensi pasar. Teori biaya transaksi atau disingkat TCE dari Kuasa menyoroti pentingnya biaya ini dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa di WTO menggambarkan bagaimana kebijakan perdagangan dapat menimbulkan biaya transaksi akibat perbedaan regulasi. Indonesia perlu menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepatuhan hukum internasional untuk mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan daya saing global. Teori ekonomi kelembagaan. Teori Ronald Coase. The Nature of the Firm pada tahun 1937. Gagasan utama, perusahaan ada karena biaya transaksi di pasar terlalu tinggi. Ia memperkenalkan konsep bahwa biaya transaksi seperti pencarian informasi dan negosiasi mempengaruhi struktur organisasi dan keputusan ekonomi. Yanis Bakos meneliti peran teknologi informasi dalam mengurangi biaya transaksi, terutama biaya pencairan informasi dan transparansi pasar. Oliver E. Williamson, penerima Nobel Ekonomi 2009, mengembangkan teori biaya transaksi lebih lanjut dengan mengidentifikasi 3 faktor utama yang mempengaruhi besarnya biaya transaksi, yaitu ketidakpastian, frekuensi transaksi, spesifitas aset. Rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Bagaimana pendekatan biaya transaksi atau transaction cost economic dapat digunakan untuk menganalisis dinamika kebijakan perdagangan internasional dan agritek di Indonesia. Rumusan masalah 2. Sejauh mana platform digital seperti TaniHub mampu mengurangi biaya transaksi dalam sektor pertanian serta meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan petani kecil. Rumusan masalah ketiga, apa tantangan kelembagaan dan kebijakan yang perlu diatasi agar mengurangi biaya transaksi melalui digitalisasi dapat berkelanjutan dan inklusif. Studi kasus 1, sengketa nikel Indonesia dan Uni Eropa. Latar belakang. Tahun 2020, Indonesia menerapkan larangan ekspor biji nikel mentah. Tujuannya untuk mendorong industri pengolahan dalam negeri dan meningkatkan nilai tambah. Uni Eropa menggugat kebijakan tersebut ke WTO, menilai kebijakan melanggar prinsip perdagangan bebas. Masalah kelembagaan, ketidakpastian regulasi, kebijakan berubah tiba-tiba tanpa koordinasi internasional. Konflik dengan aturan WTO menimbulkan sengketa hukum internasional. Lemahnya prediktibilitas kebijakan perdagangan, dampak biaya transaksi, biaya litigasi tingkat di WTO, biaya reputasi dan ketegangan diplomatik, gangguan pada arus investasi dan ekspor nikel, meningkatnya biaya informasi dan adaptasi bagi pelaku pasar global. Kesimpulannya, sengketa ini mencerminkan kelembagaan perdagangan Indonesia yang belum cukup kuat dan adaptif terhadap komitmen internasional.
Biaya transaksi meningkat akibat kelembagaan yang belum stabil dan transparan. Studi kasus 2, Tani Hub dan digitalisasi pertanian. Latar belakang, petani kecil di Indonesia menghadapi hambatan besar dalam mengakses pasar, ketergantungan pada tengkulak, informasi yang tidak transparan, dan keterbatasan pembiayaan. Tani Hub hadir sebagai platform agritech yang menghubungkan petani langsung dengan pembeli atau retail modern dan horeca, serta menyediakan layanan logistik dan pembiayaan. Permasalahan kelembagaan petani tradisional didominasi oleh sistem informal dan asimetri informasi. Tidak ada institusi yang menjamin harga, kontrak, dan distribusi yang efisien bagi petani. Lemahnya koordinasi antara produsen dan pasar akhir, biaya transaksi yang timbul, dan informasi tinggi, petani kesulitan mengetahui harga pasar. Biaya negosiasi dan kontrak tinggi karena tidak ada standar normal. Biaya distribusi dan risiko gagal bayar ditanggung sendiri oleh petani. Ketidakpastian pendapatan dan pasar menyebabkan rendahnya insentif produksi. Kesimpulannya, Tani Hub sebagai kelembagaan digital mampu memangkas berbagai biaya transaksi melalui sistem pasar yang lebih transparan dan efisien, meningkatkan efisiensi rantai pasok dan kesejahteraan petani kecil. Solusi kebijakan terkait perdagangan. Konsistensi kebijakan menjaga kestabilan peraturan ekspor agar pelaku pasar dapat beradaptasi. Komunikasi kebijakan secara terbuka dan tepat waktu, melibatkan pemangku kepentingan sebelum kebijakan diberlakukan. Penguatan sistem penyelesaian sengketa, optimasi peran diplomasi ekonomi dalam forum internasional atau WTO, ASEAN, dan lain-lain. Menyediakan tim hukum dan negosiator perdagangan yang handal. Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa domestik yang efisien dan cepat. Penguatan kapasitas industri domestik. Investasi dalam hilirisasi sumber daya alam. Contoh, smelter nikel. Dukungan insentif fiskal bagi industri dalam negeri agar lebih kompetitif. Pelatihan SDM untuk memenuhi kebutuhan sektor industri strategis. Cara Tani Hub mengurangi biaya transaksi. Pengurangan biaya pencarian informasi. Menyediakan harga pasar real-time, permintaan komoditas, dan tren musiman. Petani tidak lagi bergantung pada informasi tengkulak yang bias. Akses informasi terpusat melalui aplikasi Tani Hub. Efisiensi dalam proses negosiasi. Transaksi langsung antara petani dan pembeli besar atau horeca dan retail. Pemesanan dilakukan tanpa perantara melalui sistem digital yang transparan. Kontrak elektronik mengurangi waktu dan biaya negosiasi manual. Penegakan kontrak dan pengawasan. Sistem logistik internal atau Tani Hub menjamin pengiriman tepat waktu dan berkualitas. Terdapat tracking pengiriman, dokumentasi digital, dan sistem rating. Mengurangi risiko konflik dan sengketa dalam transaksi. Kesimpulannya, biaya transaksi merupakan elemen krusial dalam memahami efisiensi ekonomi, baik dalam perdagangan internasional maupun sektor pertanian. Dalam kasus sengketa nikel antara Indonesia dan Uni Eropa, biaya transaksi muncul dalam bentuk likuidasi, ketidakpastian kebijakan, dan hambatan diplomatik yang berdampak luas terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, kemunculan platform digital seperti Tani Hub menunjukkan bagaimana teknologi dapat
menjadi solusi kelembagaan baru yang menurunkan biaya transaksi secara signifikan melalui transaksi informasi, efisiensi negosiasi, dan kepastian kontrak. Tani Hub berhasil menciptakan ekosistem yang memberdayakan petani, meningkatkan posisi tawar, dan memperluas akses pasar. Namun, agar transformasi digital ini berdampak luas dan inklusif, diperlukan dukungan regulasi yang adaptif, infrastruktur digital yang memadai, serta penguatan kelembagaan lokal yang mampu menjamin keberlanjutan dan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku pasar. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perilaku, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.